Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari tema ini, ya kita mesti yakin bahwa takdir itu tidak berubah, betul? Yang berubah itu qada. Kita harus bisa membedakan mana qada, mana qadar. Ya, apa itu qadar? Ibu sekalian, qadar adalah ketetapan yang Allah putuskan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan. Di dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha qadaral maqadira qabla an yakhluqas samawati wal arda 50,000 sana. Sesungguhnya Allah telah menetapkan catatan takdir bagi semua makhluknya di alam semesta ini 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi takdir sudah ada, tidak berubah sampai hari kiamat. Ya. Nah, adapun qada adalah keputusan yang Allah tetapkan atau ketetapan yang Allah putuskan ketika makhluk menjalani takdir. Sehingga apapun yang terjadi menimpa kita adalah bagian dari takdir Allah yang diputuskan karena pilihan kita. Ya. Di antara qada dan qadar, posisi kita musayyar, ada hak pilih, mukhayyar. Yaitu hak memilih apapun yang ingin kita lakukan, termasuk memilih beriman ataupun kafir, memilih siapa Tuhannya dan apa agamanya. Nah, itu bagian dari hak yang Allah berikan pada kita. Itu hak mukhayyar. Nah, di dalam hak mukhayyar inilah Allah tetapkan yang namanya qada. Sebagai contoh, ibu-ibu ya, ini garis hitam. Ini adalah ajal saya. Artinya kalau saya sampai ke garis hitam ini, saya mati. Nah, ini ajal. Nah, garis hitam ini adalah kematian saya, takdir. Ya. Namun, sebelum ke garis hitam, itu ada dua ruang. Ada ruang kanan, ruang keimanan, ruang kiri, ruang kekafiran. Kalau saya berjalan ke arah ruang keimanan, lalu saya berjalan ke titik hitam, maka saya mati dalam keadaan beriman. Kalau saya ke ruang kiri, ruang kekafiran, lalu saya berjalan ke titik hitam, ke garis hitam, maka saya mati dalam keadaan kafir. Ini takdir Allah. Allah menakdirkan ada ruang keimanan dalam hati manusia, dalam jiwa manusia, ada ruang kekafiran yang ujungnya sama, kematian. Nah, itu takdir. Mana yang saya pilih? Itu tergantung keinginan saya. Takdir tetap berjalan. Misalnya saya memilih ruang keimanan, saya berjalan ke sini, punten. Saya memilih beriman, langkah kaki saya langkahkan ke Majlis Taklim, Majlis Taklim Majlis Taklim ini. Pas ke Majlis Taklim Al-Muhajirin, Majlis Taklim Humairah, saya sampai pada ajal saya. Saya meninggal ketika di Majlis Taklim Al-Humairah mengaji bersama-sama. Masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga, insya Allah. Nah, itu pilihan kita. Itulah qada. Takdirnya apa? Titik hitam ini kematian. Takdirnya apa? Ada ruang keimanan, ada ruang kekafiran. Dan saya bisa memilih ruang kekafiran juga kan? Misalnya, saya kembali ke titik awal. 5 jam atau beberapa menit lagi saya meninggal dunia. Tapi kecenderungan saya kepada kekafiran. Di sana Majelis Taklim Humairah, di sini ada dangdutan, Bu. Di mana ada pil koplo di sana. Joget-joget sama artis, padahal saya sedang menuju ke kematian saya. Ini pilihan saya. Ketika sampai pada titik hitam, garis hitam ini, saya mati dalam keadaan manggung bersama para artis yang seksi dan memegang pil koplo. Mati saya di situ. Husnul Khatimah, Su'ul Khatimah. Surga apa neraka? Nah, itu qada, pilihan kita. Pilihan kita. Bisa dibedakan mana qada dan qadar? Bisa ya. Adanya kebaikan dan keburukan, takdir Allah. Adanya surga dan neraka, takdir Allah. Oleh karena itu, semua manusia namanya tercatat di semua tingkatan surga sampai tingkatan neraka. Nama saya ada di surga Firdaus. Sebagaimana nama saya juga ada di neraka Jahanam. Kenapa? Karena tiap kita punya hak pilih. Memilih keimanan atau kekafiran. Termasuk dia. Termasuk dia.
Lama saya berdiri di samping petinya, ini kepalanya cukup tinggi juga, setinggi tiang ini, hampir-hampir sama dengan tiang ini. Agak pendek nih, tapi yang lainnya agak pendek juga, hampir sama dengan kita. Mungkin mengkerut ya, mengkerut mungkin badannya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, kembali kepada yang tadi. Jadi bedakan mana yang namanya takdir dengan qada. Termasuk penyakit. Nah, kita bicara penyakit sekarang, wabah corona misalnya. Apakah wabah corona takdir Allah atau qada Allah? Takdir. Adanya penyakit corona takdir Allah. Tapi kapan terjadi, menimpa siapa? Qada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu rahmati Allah. Nah, belajar dari kisah Umar bin Khattab. Suatu hari Umar ketika menjadi khalifah berjalan bersama para sahabatnya, para tabi'in. Saat itu perjalanan menuju satu kampung. Di kampung itu terkena penyakit taun. Menjalar penyakit taun. Apa penyakit taun? Kayak kolera. Kayak kolera ya. Firaun anaknya mati karena penyakit kolera. Waktu itu ada terjadi penyakit wabah kolera taun di masa Firaun dan dia kehilangan anak laki-lakinya. Nah, ketika Umar bin Khattab berjalan bersama para tabi'in ke satu kampung tadi, lalu seseorang ajudannya berkata, "Wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, kenapa kita mengarah ke jalan sana?" Emangnya kenapa? Apakah Anda tidak tahu? Kampung sana, para penduduknya terkena penyakit taun. Sekarang sedang menjangkit di sana. Kalau gitu kita belok kiri aja, kita lewat sana. Maka Umar memilih belok kiri, tidak ke kampung yang berpenyakit taun. Ketika belok kiri berjalan, ajudan juga ada yang berkata, "Kenapa Anda takut kepada penyakit corona?" Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda takut kepada penyakit taun? Bukankah takdir Allah telah tetap dan tidak berubah? Apa jawaban Umar bin Khattab? Aku berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Artinya, ada banyak pilihan dari takdir Allah yang ada dalam hidup kita. Itu, Bu. Lalu kenapa harus takut kalau ternyata masih ada pilihan untuk memilih yang terbaik? Saya yakin selama kita iman Islam, hidup kita benar, gak mungkin kita terkena wabah penyakit itu. Buktinya Muslim Uighur, mereka beriman pada Allah. Tidak ada satupun dari mereka yang terkena penyakit virus terjangkit virus corona, walaupun mereka berdekatan langsung dengan wilayah. Semua ini Allah perlihatkan kepada kita untuk kita ambil ibrohnya, bahwa Allah tidak diam. Allah bukan patung. Allah Maha hidup. Allah mengawasi kita. Allah mengawasi manusia. Dan jangan dikira mereka yang zalim dengan kekuasaan mereka. Mereka bisa berbuat semau mereka terhadap kaum manusia. Tidak. Allah akan hukum mereka. Dan hukuman Allah amat cepat. Innallaha sari'ul hisab. Sungguh indah ketika Allah meyakinkan kita dengan ayat-ayatnya. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan kamu kira Allah diam saja. Allah diam, berhenti diam, kaku terhadap kezaliman orang-orang yang zalim di muka bumi. Tidak. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Mereka sebetulnya sedang Allah tangguhkan sampai pada saat di mana mata mereka terbelalak ketika menerima dan menyaksikan hukuman Allah menimpa mereka. Ini bagi mereka yang tidak beriman. Kalau kita beriman, kenapa harus takut, Bu? Karena Allah yakin Allah melindungi mereka yang beriman. Ini kita di akhir zaman wajib memiliki sifat seperti ini. Tawakal kepada Allah. Siqah billah. Allah sudah menetapkan hukuman hanya akan diberikan pada mereka yang zalim. Kalau kita tidak zalim, Allah lindungi kita. Jadi takdir Allah telah tetap. Rufiatil aqlam, diangkatlah pena, wajah fatis suhuf, dan kering catatan takdir. Jadi ibu-ibu rahmati Allah, tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Yakin apa yang Allah tetapkan pada diri kita adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah, betul? Dan Allah akan memberikan yang terbaik apabila perbuatan kita baik. Allah akan memberikan yang terburuk apabila perbuatan kita buruk. Karena setiap manusia hanya akan mendapatkan dalam hidupnya sesuai dari apa yang dilakukannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Bapak Ibu, sayang sekali memang waktunya sudah habis ya.
Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ulasan tentang tidak takut terhadap suatu musibah selama iman masih ada dalam kita. Dan musibah itu akan berefek kepada kita kehilangan ketika kita kehilangan iman. Dan jangan pernah berlari menjauh dari Allah, maka petaka akan menimpa kita. Dan jangan takut kepada petaka dan musibah apapun jika kita bersama Allah Azza wa Jalla. Itulah siqah billah, pelajaran yang diberikan oleh para nabi dan rasul kepada kita sekalian. Demikian, terima kasih dan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.